akibat daripada lingkungan yang rusak itu, Lingkungan yang rusak. aneka ragam hayati itu tentu tidak dapat lagi untuk diperbaiki, akan membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Lantas bagaimana anak cucu kemudian ya untuk menikmati akan adanya kekayaan. Bang Kandidat Doktor Insinyur ya Peter Marpi Eskom SHMH. Siap, Abang. Bang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 3 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, konteks daripada undang-undang tersebut kita mengacu kepada pertambangan. Nah, bagaimana pandangan Abang selaku ahli dalam bidang hukum pertambangan mengenai konteks hukum pertambangan ini? Ya, baik. Itu sebenarnya sudah jelas ya. Undang-undang dasar kita ya telah mengamanahkan hal itu tertuang di pasal 33 ayat 3. Tentunya hasil kekayaan bumi ya Indonesia tentu itu dikelola oleh negara seyogyanya demi kemaslahatan maupun kemakmuran rakyat Indonesia pula itu yang akan merasakan hal ini. Pertambangan tentu memasuki elaborasi terhadap hukum ya. Ini bukan hal yang baru ya. Tentu juga bukan hal yang lama. Mengapa hal ini memang kalau kita belajar di Fakultas Hukum itu kita mengenal adanya ilmu hukum. Ilmu hukum. Ya, ada beberapa konsentrasi yang kita ketahui ya, sama-sama orang hukum pidana, ada hukum lingkungan, administrasi, tata negara, internasional ya. Tentunya hukum pertambangan memasuki di dalam kurikulum ya. Mengapa hal ini sangat perlu dilakukan ya? Karena merupakan bagian substansi di hukum pertambangan, menganut adanya hukum administrasinya. Ada juga hukum keperdataannya dan juga ada hukum pidananya juga. Mengapa hal ini dilakukan? Karena pertambangan menjadi suatu hal objek ya, pendapatan kekayaan negara ya. Betul. Karenanya bentukan daripada eksplorasi dan proses produksi ya. Eksplorasi dan proses produksi di dalam itu sendiri. Keadaan hukum pertambangan ini ya. Oleh karenanya tentu ya seperti amanat yang di awal oleh Undang-Undang Dasar, tentu semua hal hasil kekayaan ini tujuannya untuk kemakmuran kepada rakyat, seperti itu. Baik, kalau mengacu terhadap pasal tersebut Bang, di Undang-Undang Dasar tersebut pasal 33 ayat 3 tersebut, hari ini kita melihat bahwasannya banyak sekali tambang-tambang ilegal yang dieksplor oleh masyarakat umum. Nah, negara dalam hal ini positioningnya di mana dan seperti apa dalam pengaturan regulasi dan hukum itu sendiri, gitu Bang? Iya, seperti tadi kan cakupan hukum pertambangan itu tidak terlepas dari apa yang disampaikan bahwa adanya salah satu hukum pidananya. Ya. Hukum pidana. Tentu dikatakan tadi ada yang melakukan kegiatan yang dikatakan ilegal ya. Ilegal. Tentunya segala bentuk penguasaan atau pengelolaan ya itu kan memang dikuasai oleh negara. Harusnya. Ya, secara eksplisit tentu. Ya, secara eksplisit. Negara memberikan keleluasaan ya kalau secara umum diberikan kepada badan usaha ataupun perorangan ya
ataupun koperasi seperti itu. Tentunya untuk dikelola, untuk diolah, dan juga perlu yang namanya pembentukan izin pertambangan, ya, pemenuhan, ya, adanya administratifnya, ya, adanya pemenuhan izin-izin lingkungan, ya, maupun administrasi secara finansial, ya, lalu dampak daripada lingkungan, ya, perlu adanya AMDAL sebagai bentuk daripada izin pertambangan tersebut, ya. Hal ini memang tidak dipungkiri bahwa memang banyak sekali, ya, masyarakat, ya, tentu berusaha untuk melakukan kegiatan pertambangan, ya. Mengapa dalam hal ini memang mereka sangat sensi terhadap yang namanya pembuatan izin, ya, ataupun melakukan usaha-usaha untuk melegal atau melegitimasi, ya, keadaan mereka dengan tentu diperlukan administrasi ataupun keperlengkapan prosedur dan sebagainya, ya, yang merumitkan bagi masyarakat itu sendiri. Maka mereka secara pintas, ya, melakukan kegiatan pertambangan tanpa menghiraukan adanya legalitas yang mereka anut seperti itu. Jadi untuk penguasaan, untuk kemakmuran pribadinya atau kelompoknya masing-masing. Pribadinya. Jadi negara dalam hal ini mengatur dalam persoalan substansi di dalam pertambangan itu sendiri. Nah, lalu apakah pertambangan juga di dalam hukum itu mengatur hukum publik, terutama pidananya, Bang? Ketika seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang kemudian merusak lingkungan, ya akhir-akhir ini ada kasus yang kemudian fenomenal lah, ya kan, 300 sekian triliun yang kemudian nilai daripada kerugian yang diakibatkan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap negara dan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Nah, tentu ini menjadi suatu sorotan di dalam perkembangan pertambangan atau eksplorasi itu sendiri. Mengingat apa? Salah satu prinsip hukum pertambangan itu akan harus berkelanjutan, ya. Maksudnya energi itu harus berkelanjutan. Betul. Sementara kita tahu bahwasanya energi ini tak terbarukan. Begitu kira-kira, Bang, ya. Betul. Jadi di dalam proses ataupun di dalam segi pemenuhan hukum, ya kan, apa persoalan substansi di dalam pertambangan itu sendiri, Bang? Begitu. Betul. Ya, kita ketahui memang terdapat cara-cara, ya, orang-orang yang disinyalir kelompok tertentu, ya, yang menghalalkan segala cara, ya. Itu tentu bersentuhan dengan pidana, ya. Adapun yang melakukan jual beli pertambangan, ya, ataupun melakukan izin-izin yang terselubung, ya, itu kan sudah termasuk perbuatan pidana, bahkan menjadi ranah tidak pidana khusus, gitu kan, berupaya tindakan koruptif, ya, ataupun sebagainya. Betul. Ya. Tentu sepakat dengan adanya ketegasan pemerintah, ya, dengan adanya hal ini mewujudkan imperatif, ya, bagi warga masyarakat bahwa tentu kekayaan bumi kita, ya, tentu tidak boleh, ya, nikmati oleh segelintir kelompok elit ataupun individu, ya, dengan mengorbankan adanya disruptif ataupun eksplorasi tentang masyarakat, ya, yang nanti kan berdampak yang ditanggung, ya, mewariskan, ya, yaitu masyarakat itu sendiri, ya, bisa berakibat daripada efek kesehatan, ya, bisa anak cucunya, ya, bayi dan lansia, itu kan tentu
akibat daripada lingkungan yang rusak itu, Lingkungan yang rusak. aneka ragam hayati itu tentu tidak dapat lagi untuk sebagaimana diperbaiki, akan membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Lantas bagaimana anak cucu kemudian ya untuk menikmati akan adanya kekayaan gitu loh. Nah, Adanya itu kekayaan perlu di- adanya konsensi secara tegas ya oleh pemerintah dalam hal menuangkan hukum ya, bahwa bagi para elit ataupun kelompok ya yang berupaya memperkaya diri ya dengan adanya kegiatan galian ataupun tambang ya, ini perlu diatur secara tegas ya. Tegas. Dengan memang ya regulasi undang-undang pertambangan memang kita ketahui ya udah 3 kali, Tiga kali. amandemen ya, Amandemen. perubahan ya. Betul. Tentu perlu seyogyanya untuk melindungi lingkungan itu ya, dan kehadiran rakyat pula sebagai bentuk kewarisan ya bagi masyarakat ya terhadap lingkungan untuk ke depan ya, bagaimana pun juga hasil kekayaan alam ini juga ya, tambang terutama ini kan sulit ya untuk diperbaharui, bahkan menimbulkan adanya disrupsi yang menjadikan pencemaran ataupun kerusakan ya, Kerusakan yang lingkungan. terjadi mengakibatkan ya poros bumi kita sudah tidak lagi bersahabat ya. Tentu adanya hal ini lingkungan yang tadinya memiliki aneka ragam hayati yang berjuta pohon ya, itu bisa menghidupi memberikan namanya nafas ya yang mengakibatkan nantinya akan polusi-polusi ya yang merusak daripada kesehatan tersebut gitu loh. Betul. Dan oleh karenanya memang ya diperlukan ya entitas bagi pemerintah ya untuk wujud keberpihakan kepada rakyat. Kita kembalikan kepada amandemen Undang-Undang Dasar yang semula sebagai genom kemaslahatan rakyat seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait dengan jaminan generasi di masa datang, itu juga kita coba merujuk Bang di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH nomor 32 tahun 2009. Nah, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dalam strategi pembangunan dan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang. Nah, kalau berbicara masalah hukum pertambangan, nah pertambangan itu sendiri atau eksplorasi minerba dan tambang itu bagian energi yang tak terbarukan itu tadi sendiri. Nah, bagaimana kabarnya hari ini mengenai energi ini yang sudah menipis tentunya? Nah, kalau kita korelasikan dengan peraturan sebelumnya, solusi apa yang baiknya menghadapi hal demikian? Gitu. Ya, baik. Ini suatu dinamika ya yang hadir ya di tengah-tengah masyarakat. Tentunya memang bagi lingkungan ya ini tentu bukan lagi sahabat yang baik ya bagi ekosistem aneka ragam hayati nantinya ya. Oleh karena tentu yang menjadi pokok bahwa bagaimana kita agar supaya untuk menjaga ya ataupun mengharmoniskan ya keadaan lingkungan itu
tidak rusak gitu loh. Tidak rusak. Tentu memberikan suatu solutif ya bagi pemerintah, sumbangsi pemikiran ya agar supaya mencetuskan adanya energi baru dan energi terbarukan. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan isu daripada hal ini menjadi konsep penyusunan ya di parlemen ya, yang mudah-mudahan energi-energi kita yang kemudian konon ya menurut Badan Geologi ini kan tahun 2040 ya walau musawab ya akan habis katanya. 10 tahun lagi dong. Walau alam. Berarti generasi selanjutnya bagaimana itu, Bang? Ya mudah-mudahan. Karena kan upaya untuk transisi ya kepada energi baru, energi terbarukan EB tentunya ini berupaya ya untuk terus merawat daripada sumber kebutuhan kita energi ya. Tentunya kita tidak bisa pungkiri ya, kita juga memang butuh ya untuk pemenuhan ekonomi global ya. Ya kita ketahui lah hasil bumi kan kita ekspor ya, kita jual ya dengan menghasilkan nilai-nilai jual itu yang tidak sedikit ya. Betul. Tentu bagaimana kita melihat masyarakat ya masih banyak sekali yang mengalami krisis ekonominya ya, bahkan masyarakat juga menjadi golong marginal ya. Banyak yang terhimpit ekonomi, padahal tentu kita berada di negara yang memiliki kekayaan luar biasa. Betul. Gitu. Tentunya hal ini ya mendorong daripada pemerintah selain daripada mencetuskan adanya energi baru, perlu adanya perawatan ya agar supaya isi daripada kekayaan kita tidak habis seperti itu. Nah, perlu adanya suatu gagasan hukum yang tegas ya, yang tentu lebih memiliki prioritas atau pro kepada rakyat ya. Betul. Sebagaimana kita kembalikan ya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti itu. Seluruh Indonesia. Nah, kalau berbicara masalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Bang, baru-baru ini bagaimana pendapat Abang selaku ahli di bidang hukum pertambangan terkait dengan pemberian prioritas izin pertambangan yang melibatkan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh salah satu menteri, saya sebut Menteri SDM, yang menuai pro kontra. Nah, pelibatan terhadap kaum akademisi untuk pengelolaan terhadap tambang ini, pendapat Abang selaku ahli di bidang pertambangan seperti apa, Bang, ini, Bang? Apa dampak yang kemudian adanya, mungkin apakah ada manfaat ataupun ada dampak yang tidak baik atau dampak yang baik atau bagaimana kira-kira ini? Ini sepakat ya terhadap adanya pembahasan adanya pernah ada inisiasi pemberian kewenangan ya terhadap perguruan tinggi untuk mengelola izin pertambangan ya. Hal ini memang disambut positif. Disambut positif. Ya, bagi saya kan emang di kalangan akademisi ya tentu tanpa anulir ya daripada tugas pokok di perguruan tinggi ya. Kalau dosen kan ya tugas pokoknya menjalankan perintah Tridharma perguruan tinggi. Betul. Ya. Tentunya sepakat juga, misalkan pemerintah juga menarik kembali ya untuk tidak memberikan kewenangan tersebut. Betul. Ya, atas dasar ingin supaya perguruan tinggi ini ada keindependensiannya di dalam menjalankan tugas di kalangan perguruan tinggi ya. Hal ini memang tidak bisa terpisahkan ya
mengapa bagian pendidikan tinggi mulai dilibatkan, karena bagi saya sangat perlu ya. Tentunya nanti ini kan menjadi suatu konsensi positif bagi perguruan tinggi, akan memberikan nilai-nilai keakademisian ya, untuk membangun teori diimplementasikan di dunia praktik pertambangan ya. Toh memang perguruan tinggi memiliki keindependensian di dalam tugas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk memajukan perguruan tinggi ya, nanti hasil-hasil daripada pertambangan tersebut bisa menyumbangkan seperti sponsorship atau beasiswa ya, kepada mahasiswa, kepada sivitas akademik dosen dan sebagainya ya, ataupun mendorong daripada kegiatan-kegiatan penelitian ya kan, riset dan pemberdayaan masyarakat ya. Betul. Tentunya ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sangat baik ini menjadi potensi kepada masyarakat luas agar supaya bisa mengenyam yang namanya pendidikan tinggi. Jadi dengan adanya konsensi pertambangan misalkan diberikan izin kepada perguruan tinggi, hal ini bisa diambil hal positifnya gitu loh, untuk bagaimana menjawab krisis daripada sifat pertambangan ya, dengan melibatkan pendidikan tinggi tersebut. Bagi saya seperti itu ya cocok ya. Tentu kita kan tidak boleh melawan daripada kodrat pemerintah untuk membatalkan maksud niat kepada perguruan tinggi untuk tidak melibatkan kewenangan tersebut. Betul. Gitu. The last point Bang. Jadi kalau melihat pro kontra dan dinamika masalah pertambangan ini, tentu banyak hal yang kemudian bisa diserap ya. Yeah. Ada beberapa kasus yang fenomenal yang kemudian melibatkan banyak orang besar yang kemudian juga berdampak sangat negatif terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Apa yang kemudian perhatian Abang terkait hal tersebut? Lalu bagaimana solusi konkret Abang selaku ahli dalam bidang pertambangan dari Bang Yandri? Bang Yapitar, sorry. Ya, tentunya pertambangan ini sebetulnya bukan industri yang kecil ya. Ini kan industri yang besar ya. Tentunya menjadi hal yang positif ya bagi negara untuk dalam hal sioknya kembalikan Halilwal sebagai falsafah negara untuk menguasai ya. Jangan diberikan kepada elit-elit yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri ya. Tentunya perlu adanya keberpihakan negara ini kepada rakyat ya, agar supaya rakyat kita zero point garis kemiskinan ya. Nah, oleh karenanya negara memiliki peran penuh ya untuk menyikapi adanya suatu lingkungan yang mengalami krisis masa depan ya. Tentu negara juga perlu memperhatikan rakyat yang memiliki warisan-warisan kepada anak cucu ya ke depan, bahwa jangan lupa kita kan terkenal negara yang memiliki bumi kekayaan yang amat sangat banyak seperti itu. Nah, jangan sampai slogan tersebut bagi anak cucu kita kemudian ke depan
kekayaannya sudah habis, gitu kan. Nah jadi kita sama-sama ya kan, karena penguasa juga merupakan rakyat seperti itu kan. Memang secara society yang membedakan bahwa memiliki kekuasaan dengan rakyat yang tidak memiliki kekuasaan gitu kan. Nah jadi tentunya sangat amat disayangkan bila mana hasil kekayaan kita tidak lagi bisa kita rasakan tersebut ya. Bukan berarti kita tidak menginginkan adanya solusi energi baru gitu kan. Hal ini bisa disinkronisasikan ataupun diharmoniskan dengan adanya suatu kebijakan ya yang dilahirkan, serta aturan-aturan yang mengikat bagi bagi pelaku usaha tambang yang mendiskriminatif ya bagi rakyat seperti itu. Oke Bang, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Kita sudah membahas terkait dengan bagaimana itu pertambangan, aspek hukumnya, lalu kemudian negara harus melindungi setiap keutuhan ataupun melindungi setiap kekayaan negara untuk diproduksi, dikelola demi kemakmuran rakyat Indonesia begitu. Oke, sampai jumpa lagi Bang di next agenda. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Oke, makasih Bang. Thank you. Thank you.